Halo teman-teman semua. Nah, sekarang kan lagi musim corona ya, sehingga proses pembelajaran itu yang tadinya offline menjadi offline, sehingga membingungkan sebagian banyak guru gitu. Dan mereka merasa shock gitu dari tadinya pembelajaran yang offline menjadi offline yang memang belum terbiasa dilakukan oleh semua guru gitu. Mungkin ada sebagian guru yang di kelas atau sekolah-sekolah internasional melakukan hal tersebut, tapi mungkin kebanyakan dari guru-guru di Indonesia itu tidak menggunakan yang namanya pembelajaran berbasis online. Nah, di sini saya akan merekomendasikan aplikasi-aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada namanya aplikasi Zoom. Kenapa bisa kita menggunakan aplikasi Zoom gitu? Karena aplikasi Zoom ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara kita melihat tatap muka gitu, tatap muka, sehingga kita memastikan bahwa siswa itu hadir gitu, tidak hanya absen saja gitu. Jadi kita tahu gitu dan melihat bahwa siswa itu benar-benar hadir gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya aplikasi Google Meet. Nah, Google Meet ini sama halnya dengan Zoom, jadi kita bisa melakukan tatap muka atau video dengan dan audio lah. Jadi kita bisa melihat sambil mendengarkan gitu tentunya ya. Sama seperti aplikasi Zoom. Terus yang ketiga itu ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini banyak sekali itu sekarang digunakan oleh para guru-guru. Namun kalau Google Classroom ini memang tidak bisa digunakan buat tatap muka secara langsung gitu. Jadi aplikasi-aplikasi ini emang tidak semuanya real bisa gitu. Jadi ada kekurangannya. Jadi bisa dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Contohnya pemberian tugas bisa menggunakan Google Classroom, kemudian tatap mukanya bisa menggunakan Zoom atau Google Meet gitu. Itu terserahnya, nanti kita bisa pilih saja mana yang enak dan lebih baik gitu buat proses pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada Edmodo. Nah, Edmodo juga hampir sama dengan Google Classroom, cuma kalau Edmodo yang saya ketahui itu ada pertemuan antara, bukan pertemuan sih, namanya fitur ya, fitur antara guru dengan siswa. Bukan guru dengan siswa, tapi guru dengan orang tua gitu, orang tua. Jadi sehingga orang tua juga bisa memantau nih proses pembelajaran dari anaknya gimana gitu, perkembangannya selama ini, apakah ada perkembangan atau seperti apa. Jadi orang tua bisa menanyakan langsung kepada gurunya. Nah, yang kelima itu ada aplikasi WhatsApp. Kenapa aplikasi WhatsApp ini bisa direkomendasikan oleh saya? Karena kita ketahui ya, kondisi siswa itu tidak semuanya berada di kota gitu. Ada yang sebagian mungkin di daerah-daerah terpencil, sehingga kalau misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang emang agak berat gitu, mungkin mereka membutuhkan ekstra gitu. Contohnya kan sekarang lagi booming-boomingnya mereka itu naik ke atap rumah lah, atau ke pegunungan atau kemana gitu, mereka mencari sinyal gitu. Kalau misalkan WhatsApp kan lumayan gitu, tidak terlalu membutuhkan sinyal yang stabil, jadi sehingga proses pembelajaran itu bisa di-share gitu. Kalau misalkan diskusi bisa langsung gitu, langsung share materi-materi di sana, diskusi langsung. Hanya saja tidak bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka secara langsung gitu. Kalau WhatsApp ya mungkin bisa lah kita menggunakan WhatsApp. Nah, yang keenam itu ada Telegram. Nah, kenapa Telegram? Karena Telegram ini bisa memuat atau member di dalam Telegram ini bisa banyak gitu, bahkan berapa ratus pun bisa digunakan gitu. Karena kita ketahui ya, bisa kita mau ngasih tugas secara bersamaan menggunakan aplikasi yang memang bisa menggunakan banyak member gitu. Di antaranya itu adalah Telegram. Kalau misalkan WhatsApp kan terbatas ya, lebih banyak dari Telegram, itu lebih banyak daripada WhatsApp gitu buat member grupnya gitu. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang bisa saya rekomendasikan untuk proses pembelajaran. Nah, mungkin tidak semua aplikasi bisa digunakan hanya satu aplikasi saja, tapi saya rekomendasikan buat kalian untuk mengkolaborasikan antara aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan, sehingga nanti proses pembelajaran itu bisa terasa nyaman gitu. Bisa ada tatap mukanya, bisa menggunakan, bisa men-share
materi-materinya, bisa ya kolaborasi lah sehingga proses pembelajaran itu bisa menjadi mantap. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi kalian, khususnya bagi guru-guru yang ada di Indonesia. Semoga proses pembelajaran ini semakin membaik dan bisa materi tersampaikan dan murid-murid pun bisa mengerti akan materi-materi yang telah dijelaskan. Terima kasih, goodbye.